YZF R125 merupakan varian terkecil dari keluarga Yamaha YZF R series. Motor ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 dan hanya dipasarkan khusus di wilayah Eropa saja. Terlepas dari statusnya sebagai sportback entry level dari varian YZF R series, R125 mempunyai penampilan yang gak kalah menawan dari saudara-saudaranya. Seperti yang bisa kita lihat, proporsi desain R125 terlihat padat, agresif dan sporty, dengan buntut belakang yang terlihat nungging, seperti layaknya desain motor balap Moto3. Generasi pertama YZF R125 sudah dibekali dengan arm banana, atau bisa dikatakan desainnya ini sudah selangkah lebih maju dari desain R25 maupun R15 generasi pertama yang masih menggunakan swing arm model kotak. Namun pada bagian suspensi depannya masih mengandalkan tipe teleskopik, sedangkan kaki-kakinya memakai velg case wheel ring 17 inch serta model silinder knalpot yang mirip seperti kakaknya YZF R6. Basic mesin YZF R125 bisa dibilang mirip seperti Yamaha Vision ataupun R15. Hanya saja diameter pistonnya lebih kecil dan stroke-nya dibuat lebih pendek, sehingga kapasitas mesinnya pun menjadi 124,7 cc. Konfigurasi mesinnya juga sama, yaitu SOHC 4 kleper silinder full injection serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 14,7 horsepower di 8.500 rpm, serta torsi puncak 12,4 Nm pada 7.500 rpm. Tidak banyak yang bisa diharapkan dari mesin berkubikasi 125 cc ini, namun setidaknya tenaganya dinilai sudah sangat cukup untuk pemula yang baru belajar mengendarai sepeda motor. Dengan bobot basah 136 kg, top speed YZF R125 dalam kondisi standar mampu mencapai 127 km per jam. Selain itu, YZF R125 juga dikenal sebagai sportsback mungil yang perawatannya terbilang mudah, bandel, serta konsumsi BBM-nya irit, di mana 1 liter bahan bakarnya bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Pada tahun 2014, YZF R125 mendapatkan facelift design, di mana lekukan bodyworknya mendapatkan sedikit revisi. Perbedaannya bisa kita lihat pada fairing depan yang mendapatkan coakan di antara kedua headlamp, lalu windshield-nya tampil lebih luas, kemudian bagian spakbor, footstep belakang tampil dengan desain baru, serta bagian velgnya diganti memakai model case wheel palang 12. Selain itu, generasi kedua ini mendapatkan fitur baru berupa speedometer full digital, suspensi depan upside down, kaliper depan menggunakan tipe radial 4 piston, serta sistem pengereman ABS sebagai opsional pilihan. Dalam kurun waktu 5 tahun masa penjualannya di Eropa, YZF R125 telah terjual sebanyak 45.000 unit lebih, dan menjadi salah satu varian YZF R series paling laris dengan menguasai sebanyak 37% dari semua penjualan sportsback 125cc di Eropa. Saking populernya, motor ini sempat ramai menjadi perbincangan di media otomotif Indonesia, sampai-sampai banyak yang menjadikan desain R125 ini sebagai inspirasi untuk membuat fairing custom, terutama untuk dipasangkan pada Yamaha Vision. Lalu ada pula beberapa yang sempat mendatangkan set fairing originalnya, bahkan sampai ada juga importer umum yang mendatangkan motor ini dalam jumlah unit yang terbatas dan dijual dengan harga yang sama sekali nggak murah, yaitu 95 juta rupiah. Pada tahun 2019, R125 kembali mendapatkan perubahan signifikan, di mana kalau kita lihat dari segi desainnya, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan penampilannya. Ya, YZF R125 generasi ketiga ini mengadopsi desain yang persis seperti R15 V3. Secara keseluruhan, perubahannya tidak begitu buruk,
Apalagi motor ini juga mendapatkan beberapa fitur baru seperti kopling slipper clutch, VVA, speedometer digital baru, lampu LED, dan lain-lain. Hanya saja semenjak kehadiran generasi ketiga ini, RS125 telah kehilangan ciri khas desainnya, sehingga seperti tidak ada garis pembeda antara desain RS125 dengan R15. Generasi ketiga ini tidaklah bertahan lama, untuk kemudian pada tahun 2023, YZF RS125 kembali mendapatkan perubahan desain, dan lagi-lagi motor ini mengadopsi desain mirip seperti YZF R15 V4. Fitur-fitur yang disematkan kurang lebih juga sama, yaitu mendapatkan fitur seperti traction control, smartphone connectivity, serta fitur quick shift sebagai opsional pilihan. Hanya saja YZF R125 ini mempunyai speedometer yang berbeda, di mana speedometer R15 V4 belum berwarna, sedangkan R125 sudah mengaplikasikan speedometer berwarna. Untuk segi tenaga, R125 versi 2023 ini terbilang masih sama seperti generasi sebelumnya, karena output tenaganya memang dibatasi oleh regulasi yang berlaku di Eropa agar tidak melebihi 15 horsepower untuk motor berkubikasi 125 cc. Namun untuk segi torsinya, R125 tergolong lebih unggul dari pesaing sekelasnya seperti Honda CBR 125, Aprilia RS 125, GSX 125 maupun Kawasaki Ninja 125. Dari generasi ke generasi, YZF R125 memang telah banyak berubah, baik itu dari segi fitur maupun desainnya. Sayangnya, desain original generasi pertama dan generasi kedua yang mewakili ciri khas motor ini justru dihilangkan begitu saja. Padahal kalau diperhatikan, desain terdahulu R125 ini masih cukup enak untuk dilihat dan gak terlalu ketinggalan jika dibandingkan dengan desain sportback sekarang. Jadi kesannya R125 generasi terbaru ini hanya berbeda dari segi kubikasi mesinnya saja dengan R15. Selebihnya kedua motor ini seperti sama sekali tidak ada bedanya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.